ada as-sholatu khairum minan naum, langsung gerigah karena sudah terlambat sesungguhnya. Kalau begitu dengar as-sholatu khairum minan naum baru bangun, itu sesungguhnya sudah terlambat. Karena nanti kalau jedanya sholat itu tidak lebih dari 15 menit, gak komanan qobliyah subuh utawi sholat sunat fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bini sepuh kasepuhan ingkang tuhu kinabekten, kadang kula kinasih jamaah Masjid Al-Muhibah rahimakumullah. Aisyah ketika dipun pundhuti prisa kados pundi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawabanipun Al-Qur'an. Dados Rasulullah niku Al-Qur'an melampah. Ya, dari Alif Lam Mim ngantos Anas, utawi dari Al-Fatihah ngantos Anas, Rasulullah menjadi buktinya. Dalam hadis itu kemudian Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan satu surat yang sudah biasa kita baca, surat Al-Mu'minun. Jadi dari awal akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an yang 30 juz nih lho. Yang tadi kita sudah tilawah dari Al-Zalzalah sampai Anas. Nek diitung wis sak tekruk niku pahalanipun. Nek dipadosi dampak terhadap kesehatan luar biasa, karena Al-Qur'an salah satunya asifah. Nah, surat yang ditunjukkan oleh Aisyah radhiyallahu an, surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Tak buka ndak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, qad aflahal mu'minun. Sampun hafal toh? Cobi monggo. Qad aflahal mu'minun. Monggo. Qad aflahal mu'minun. Terus ajeng kula jujuk tenggen ayat 10. Ulaika humul warisun. Monggo. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Kadang kula sedaya rahimakumullah, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Cirinya di ayat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Di ayat 10 ulaika humul warisun. Mereka itulah yang akan mewarisi. Terus ngaten Ibu Bapak. Tiang niku menungso lah. Keturunan Nabi Adam sampai Nabi terakhir niku pun digaweke kapling surga sajanjane. Karena asalnya dari surga. Sudah diberikan kapling surga karena surga itu luasnya lebih luas dari luas langit dan bumi. Konon panjangnya seluas langit dan bumi, lebarnya seluas langit dan bumi, naiknya seluas langit dan bumi. Dan itu untuk kita. Tetapi dalam kenyataannya Rasulullah nanti ngendika bahwa umatku semuanya masuk surga kecuali yang tidak mau. Nah, kaplinge tiang-tiang kafir niku diwariske dateng tiang-tiang beriman sehingga kalimate ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus. Surga Firdaus orang-orang yang beriman itu, dan kita berada di dalamnya selama-lamanya. Seneng napa seneng, Pak? Seneng. Orang mungkin ora seneng. Sing nglayani nek bapak-bapak bidadari yang banyak sekali ketika napa nggih srimpange napa kudunge niku diklabetke teng alam donya niku semua dunianya akan wangi. Saking wangine srimpange napa kudunge napa napane niku. Apalagi kalau senyumnya kan bersinar. Itu kalau diciprat ke alam donya itu lebih bersinar daripada matahari. Itu bidadari lah. Ibu-ibu kumaha wis ana bidadara lah nanti lah. Kakung-kakung bidadari, ibu-ibu bidadara. Yang jelas kita akan menikmati surga Firdaus itu selama-lamanya karena kita menjadi orang-orang yang beriman. Nah, syarat-syaratnya dipenuhi supaya kita betul-betul bisa memenuhi, bisa melaksanakan sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah surga Firdaus itu bisa betul-betul kita nikmati. Nah, bagaimana cara memenuhinya itu? Saya akan ambil ayat yang lain. Al-Hadid ayat 21 sing ngasto Al-Qur'an. Al-Hadid 21. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha ka'radis samai wal ard. Niki namung kula potong mriku. Mangke nggih memberikan semangat. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ibu bapak kadang kula sedaya tadi qad aflahal mu'minun, beruntung orang-orang yang beriman. Bentuk keuntungan kita ulaika humul warisun. Kita akan mewarisi apa? Surga Firdaus. Luar biasa, surga Firdaus ya, dan selama-lamanya. Nah, bagaimana menggapai itu? Harus berlomba-lomba, gak boleh enak-enak. Bapak-bapak sampun nate nderek lomba, apakah tenis meja, tarik tambang, ya sudah yang agak ekstrim tarik tambang. Lomba tarik tambang nek enak-enak keseret. Wis mbok kula gelem totok wis. Lomba tarik tambang kok enak-enak keseret. Iya. Lomba lari enak-enak ora bakal menang. Walaupun ada cerita lomba lari yang berada di depan, misalnya kula terus saya pelarinya karena awake kecil, pelarinya cepat terus. Nah, sampai di belakangnya Pak Kodrat misalnya.
Pak Kodrat di belakangnya. Pak Kodrat aja ngoyak kula gak iso. Kabutan awak. Terus mengnamburi terus. Nah, sampai mau finish itu saya salah melihat finish itu. Misalnya finish mriku finish nggon pintu nika saya tekan niki pun mandek soalnya saya kira ini finishnya. Akhirnya Pak Kodrat melancangi tekan finish yang sesungguhnya. Pada saat pembagian hadiah, Pak Kodrat memberikan hadiah itu kepada saya karena sesungguhnya yang juara itu Pak Nardi, hanya salah saja di dalam memahami finish. Itu karena kebaikan Pak Kodrat. Kalau yang katakan sopo sing leno ya lancangi, malah nek ana sing kejigung tiba ngono seneng to? Nggih iso lancangi. Ya, itu yang namanya lomba. Saya ulangi, untuk menggapai ampunan, untuk menggapai surga itu harus berlomba. Tidak boleh tidak. Berlomba itu ya mengeluarkan tenaga yang kita miliki, apalagi lomba lari, apalagi tarik tambang. Tenis meja pun kalau kita enak-enak ya kesemes terus. Mosok tenis meja diumbulke ya sikat, diumbulke sikat mesti kalah. Iya, maka kalau tenis meja saja harus pakai strategi, kalau tarik tambang saja harus mengeluarkan tenaga, kalau lari saja juga harus mengeluarkan tenaga, kalau adu niki mawon nggih kudu kuat-kuatan, apalagi menggapai ampunan Allah untuk menggapai surga. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, pun ada nuansa berlomba belum? Nah, kalau belum, ayo. Contoh, wau subuh do berlomba-lomba bangun dereng wau subuh. Nah, rasa ado-ado sing baru saja subuh tadi, apakah bapak-bapak begitu ada as-sholatu khairum minan naum langsung geregah karena sudah terlambat sesungguhnya? Kalau begitu dengar as-sholatu khairum minan naum baru bangun, itu sesungguhnya sudah terlambat, karena nanti kalau jedanya sholat itu tidak lebih dari 15 menit gak komanan qobliyah subuh utawi sholat sunat fajar. Nah, monggo bapak-bapak dijawab, ibu-ibu nggih dijawab. Sudahkah hari ini kita berlomba-lomba untuk menggapai sholat sunat fajar, dilanjutkan jamaah di masjid, syukur-syukur berjamaah, terus tetap iktikaf di masjid sampai terbit matahari, dilanjutkan sholat 2 rakaat syuruk, yang itu lebih baik dari haji umroh sempurna, atau setidak-tidaknya seperti haji umroh sempurna. 2 rakaatnya sudah seperti dunia seisinya, yang qobliyah subuh atau sholat sunat fajar. Kemudian jamaahnya subuh seperti sholat sunat semalam suntuk. Nopo melih nek dilanjutkan duduk iktikaf kurang lebih nggih setengah jam lah kurang lebih. Wonten mboten nggih? Subuhe jam pinten jane subuh nggih? 3.50 nggih. Terus memberikan jeda subuh 10.15 niki. 20. Oh, 20 sip. Saya mau mengusulkan ke tempat saya, subuh luhur itu harusnya panjang jedanya. Soalnya subuh biar jamaah itu bisa meraih 2 rakaat fajar sehingga meraih dunia seisinya. Yang luhur bisa meraih 4 rakaat sebelum luhur. Kalau luhur qobliyahnya kan 4, ya bolehlah 2. Tapi kalau masih ada waktu kan 4 supaya memenuhi 12. Kalau 20 menit sakjane nggih cukup. Begitu as-sholatu khairum minan naum, ini langsung tangi mboten cah didawake melih. Mungkin nek didawake melih dadi panjang. Itu insya Allah masih bisa.
untuk meraih 2 rakaat sebelum subuh. Dan itu harus berlomba-lomba. Kalau kita tidak berlomba-lomba, setan ini akan mengajak kita ulah diundur lagi as-sholatu khairum minan naum. Mengko nek wis komat, begitu komat, raungo yo telat kok wis mengko wae nang omah. Nah, itu setan golek bolo akan akan mengajak ke neraka. Padahal kita sudah punya kapling surga firdaus di tempat yang sangat indah, yang telinga belum mendengar, mata belum melihat, perasaan belum merasakan, dan itu khalidina fiha. Iya, selama-lamanya. Nah, kanthi makaten monggo bagaimana kita akan menunjukkan sifat berlomba-lomba dalam ayat lain Ali Imran 133 kalimatnya wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Kalimatnya bersegeralah. Ya sama, jangan ditunda-tunda. Bersegeralah dengan berlomba-lomba. Mirip. Ini ditafsirkan mirip-mirip untuk bagaimana kita berpacu untuk meraih ampunan, berpacu untuk meraih surga. Nah, di dalam surat Al-Mu'minun tadi disebutkan yang pertama cirinya alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Orang-orang yang diberikan kapling surga firdaus, orang-orang beriman yang mewarisi surga firdaus, itu salah satu cirinya bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Khusyuk itu dari hati muncul di fisik, atau fisik bisa mendukung hati. Sakjanjane kan dari hati. Kalau hatinya sudah khusyuk, ini nanti fisiknya ya khusyuk. Karena begitu kita Allahu Akbar, itu kita membuka tabir yang menghalangi kita dengan Allah. Begitu kita takbiratul ihram Allahu Akbar, itu otomatis tabir yang menghalangi kita dengan Allah membuka. Ya gitu. Kayak gon film nih loh, begitu dianu terus buka ya, atau kayak kita masuk ke bank-bank atau ke kantor-kantor apa yang pintunya otomatis itu loh. Begitu kita injak buka sendiri toh. Nah, ini bukan kita injak, tapi dengan Allahu Akbar itu membuka ya gitu di depan kita Allah, zat yang maha segala-galanya. Nek arep sembrono, monggo. Ayat ini turun asbabul nuzulnya tiang-tiang rumiyin niku nek salat kalih delok-delok ngoten iki lho. Jadi Allahu Akbar kalih delok-delok apa. Nah, kemudian turun ayat ini supaya khusyuk kalau salat itu melihat tempat sujud. Nah, supaya lingkungannya juga pada khusyuk, nggih pakailah pakaian yang terbaik. Jangan yang mudah-mudah, ada enggak ini? Enggak ada ya yang mudah-mudah. Jangan pakai kaos yang di sini tulisannya I love you. Mengko nek imame le maca rada dawa terus dolan-dolan mata kita I love you. Atau mungkin ada gambar lain, gambarnya kok asik ya. Karena imamnya le maca dawa, awake dhewe kehilangan kesabaran terus cari pelampiasan, dilale ada peluang, ada gambar, ada bacaan. Nah, makanya untuk mendukung kekhusyukan saudara-saudara kita, pakai pakaian yang terbaik, syukur-syukur pakai minyak wangi. Ojo nganti malah baju wis dienggo seminggu nggo jamaah. Mengko sandinge iki apa ngono. Dadi lesane maca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, tapi hidungnya sentang-senting bahasa Jerman kok itu. Karena sandinge seminggu rong ganti, sandinge rukuwe nganti maune putih jadi coklat. Nah, karena lama tidak dicuci, maka pakai yang terbaik, yang tidak mengganggu lingkungan. Syukur menggunakan sunnah Rasul, memakai minyak
minyak wangi. Syarat yang kedua ini yang akan kita lebih tekankan, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini yang akan kita tekankan, kita akan arahkan ke berbagai aspek. Orang-orang beriman yang nantinya akan diberikan warisan surga dari orang-orang yang tidak mau mengambil, awake dhewe pun kagungan, tapi ditambah dari kapling-kapling yang ora do dijupuk niku lho, yang wegah ngambil. Itu syarat yang kedua adalah berpaling dari perbuatan-perbuatan lagun, sia-sia. Perbuatan-perbuatan lagun itu seperti apa? Setiap aktivitas kita, aktivitas apapun aktivitas kita, harus bisa menambah ilmu, iman, amal. Hari ini saya yakin kita bisa menambah ilmu. Saya yakin hari ini, saat ini di masjid, di papan yang mulia ini, kita pasti mendapatkan ilmu. Tadi baca Al-Quran, sudah beramal, membaca Al-Quran. Ini tambah ilmu. Oh, ternyata ciri-ciri yang akan mendapatkan kapling surga Firdaus. Satu, kalau sholat yang khusyuk. Oh, supaya khusyuk harus didukung oleh lingkungan, pakaian yang baik, sebelahnya juga pakaiannya baik, ora usah nganggo pakaian sing warna-warni yang menggoda, artinya gambar-gambar yang menggoda. Oh, ternyata nggak bisa lihat ke sana kemari, yang dilihat adalah tempat sujud. Itu ilmu. Iya, berarti tidak lagun kegiatan pengajian kita hari ini. Yang kedua, nambah iman. Insya Allah nambah iman. Ya, karena kita mendapatkan siraman rohani. Ya, seberapapun tingkatan siraman itu tidak usah kita risaukan. Tapi insya Allah menambah keimanan kita. Paling tidak, oh awake dhewe wis duwe kapling surga toh. Ngoten niku kan nambah keimanan kita. Oh, ternyata untuk meraih kapling surga itu harus berlomba-lomba, nambah semangat kita. Oh, ternyata untuk meraih kapling surga itu harus bersegera sehingga termotivasi. Maka coba nanti cek aktivitas kita itu apakah nambah ilmu, apakah nambah iman, apakah nambah amal. Kalau tiga itu tidak ada satupun, tinggalkan. Betapa indahnya kalau kita ini semua nantinya mulai hari ini kegiatan-kegiatan yang tidak nambah ilmu, tidak nambah iman, tidak nambah amal, tinggalkan. Kita buka HP, ketika kita golek materi itu secara tidak usah mencari, suka muncul gambar-gambar sing ngai-ngai. Nah, ketika saya mampir lihat itu, apakah nambah ilmu? Maksud kula nggih ilmu sing manfaat, bukan ilmu sembarangan. Ya, apakah nambah iman? Tidak. Apakah nambah amal? Tidak. Ya sudah, lewat saja. Ibu-ibu, bapak-bapak, banyak kegiatan-kegiatan yang mesti kita cek. Mesti kita cek. Apakah akan menghadirkan ilmu? Apakah akan menghadirkan iman? Apakah akan menghadirkan amal? Kalau tiga itu satu pun tidak ada yang nyantel, tinggalkan saja untuk meraih surga Firdaus. Sekarang harta. Setiap kita seneng toh Bu harta? Saya juga seneng. Tidak ada yang nggak seneng harta. Kalau setingkat kita ini semuanya seneng harta. Coba kalau nek golek harta niku mantek jam-jaman. Ya. Jam-jaman. Pekerja-pekerja itu kan minimal 8 jam ya Pak ya sehari. Iya, 8 jam itu untuk mendapatkan fulus, mendapatkan harta. Nah, coba sampai umur saya yang 61, ibu-ibu berapa, bapak-bapak berapa, terkait dengan harta itu pripun anggenipun ngecake. Kamangka sesuk niku
ajeng disuwuni pertanggungjawaban le golek pripun, le ngecake pripun. Nah, coba harta kita dicek, seberapa jauh yang kita gunakan untuk beramal, seberapa banyak yang kita gunakan untuk mencari ilmu, seberapa banyak yang kita gunakan untuk meningkatkan iman. Misalnya pagi hari ini kelompok mana yang bikin ini? Nah, berarti yang pagi hari ini kelompoknya membuat 1, 2, 3, 4, 5 macam snack ini, hartanya sudah untuk beramal. Karena untuk pengajian. Padahal harta itu digambarkan dalam satu kisah. Monggo, dereng diparingi jenengan. Ajeng kula ken ngunjuk kalih ngentosi kula ling goleki. Monggo nek wonten ditokke mboten napa-napa nggih. Ben bareng-bareng mangke kalih kula. Ya. Jamaah angsal mboten jamaah. Angsal nggih kula mboten sida maem nek jamaah mboten angsal. Angsal kok Bu, tenang Bu. Ming dereng mawon. Saya akan tunjukkan sebuah kisah yang terkait dengan harta. Sip Mas. Al-Kisah. Niki kisahnya ada bahasa Arabnya, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya. Saya baca Indonesia biar paham. Al-Kisah. Ada seorang anak laki-laki berkata kepada bapaknya, "Pak, aku ingin menikahi seorang gadis yang pernah aku lihat dan aku suka kecantikan dan pesona matanya." Jadi ini ada seorang anak matur kepada bapaknya, "Pak, saya sudah kepengen nikah." "Lah sopo calonmu?" "Si fulana, saya pernah lihat, saya tertarik dengan kecantikannya dan pesonanya." Nah, padahal kalau kita mau menikah itu kan yang paling penting agamanya. Tapi itu susah. Ya, susah. Nek iso yo agamane, keturunane, hartane, kecantikane, tekan kiamat ra entuk. Nggih. Nah, ini matur kepada orang tuanya begitu. Bapaknya dengan sukacita dan bahagia menanggapi, "Tinggal di mana gadis itu, wahai anakku, biar nanti bapak yang mengantarkanmu untuk melamarkannya." Nah, bapaknya nanya, "Omahe ngendi?" "Tegal Sari, wetan masjid," ngoten niku misale. Sing ajeng lamar saka Jeruk Legi, wis hafal. Dari Jeruk Legi ke Tegal Sari, akhirnya diantar. Pergilah keduanya menemui gadis tersebut. Ketika sang bapak melihat gadis tersebut, bapaknya juga tertarik. Karena memang cantik dan mempesona. Bapaknya juga tertarik, dan karena bapaknya tertarik, berkata kepada anaknya, "Dengarkanlah anakku, gadis itu bukan levelmu. Kamu tidak cocok dengannya. Gadis ini yang cocok dengan pria yang sudah memiliki pengalaman hidup seperti ayahmu." Nah, karena memang cantik, Pak. Iya. Kita juga tidak kemudian tidak menarik, pasti menarik, karena kecantikan itu pasti menarik semua orang. Nah, kemudian terkejutlah si anak yang kepingin nikah dengan pilihannya itu terkejut karena komentar bapaknya. Mendengar kata-kata bapaknya dan berkata, "Tidak, aku yang akan menikahinya, bukan bapak." Nah, ini bapaknya anaknya rebutan gadis. Akhirnya kedua pun ribut dan memutuskan pergi ke kantor polisi untuk menyelesaikan masalahnya. Bapake kali anake ten kantor polisi gara-gara rebutan gadis. Kemudian keduanya menceritakan permasalahannya kepada seorang petugas polisi. Lalu polisi itu berkata,
tolong hadirkan gadis itu ke sini agar aku bisa bertanya kepadanya siapa yang akan ia inginkan, apakah si anak atau bapaknya. Nah, ketika petugas polisi melihat gadis itu, ia pun tertarik dengan sikap ramah dan pesonanya, sehingga polisinya berkata begini, gadis ini tidak cocok untuk kalian berdua, ia cocok untuk orang terkemuka di negeri ini, yaitu aku. Nah, sudah 3 ya Pak ya yang rebutan ya, anak, bapak, polisi. Ketiganya pun ribut, lalu mereka pergi menghadap menteri. Dan ketika menteri melihat gadis itu, ia berkata, gadis ini tidak ada yang cocok untuk menikahinya kecuali seorang menteri seperti aku. Pun pinten sing rebutan? Papat. Nah, keributan terjadi lagi, akhirnya sampailah mereka menghadap presiden. Presiden berkata, aku akan memutuskan masalah kalian, hadirkan gadis itu ke sini. Ketika presiden melihat gadis itu, ia berkata, tidak ada yang cocok untuk menikahinya kecuali seorang presiden seperti aku. Pinten Bu sampunen gangsal. Terjadilah perdebatan antara mereka. Lalu gadis itu berkata, aku punya solusi. Kita adakan perlombaan, aku akan berlari dan kalian semua berlari di belakangku. Siapa yang bisa mengikatku pertama kali, aku menjadi miliknya, maka dialah yang menikahiku. Pripun Pak, melu lomba mboten? Lomba lari ngetutke gadis, mungkin sing iso mengikat pertama kali jadilah istrinya atau bisa menikahi. Tetapi apa yang terjadi, dan benarlah ketika gadis itu berlari, kelima laki-laki, anak, bapak, petugas polisi, Pak Menteri, Pak Presiden berlari mengejar gadis tersebut dari belakang. Namun tiba-tiba kelimanya jatuh ke dalam sebuah lubang yang dalam. Sampune kelima-limanya jatuh ke dalam lubang yang dalam, apa kata gadis itu? Sambil melihat mereka dari atas, gadis itu berkata, apakah kalian tahu siapa aku? Aku adalah dunia. Dunia, dunia, dunia. Gitu kan? Iya. Aku adalah dunia. Aku adalah sesuatu yang dikejar dan diperebutkan oleh semua orang. Mereka berlomba untuk mendapatkan aku hingga mereka lalai terhadap agama mereka. Mereka bersenang-senang untuk mengejarku sampai akhirnya masuk ke liang kubur. Namun mereka tidak memenangkan atas diriku. Gambaran dunia ibu-ibu, bapak-bapak, gambaran dunia seperti itu. Iya. Maka kalau kita sudah diberikan amanah dunia, bagaimana dunia yang di tangan kita itu bisa menambah ilmu, bisa menambah iman, bisa menambah amal. Iya, bagaimana? Ayo kita upayakan. Monggo bensin beramal mendapatkan keberkahan, diawali dengan paling tidak basmalah, terus ngunjuk. Jamnya kok banter banget ya Pak. Bahkan ada yang lebih ekstrem Ibu. Dunia itu diibaratkan seorang gadis cantik seperti tadi, cantik mempesona, bahinol ngoten Pak. Bahinol iki napa to kula kok mboten mudeng. Oh, ora mudeng tenan nek kula.
Itu paham Pak Bahinol Pak? Pun boten sah paham Pak. Kemudian ketika dinikahi, malamnya mencekik leher kita mampus. Ya, itu paginya nggo rebutan lagi. Jelas malamnya sudah terjadi peristiwa yang begitu mencekam, begitu mengharukan. Paginya nggo rebutan lagi, malamnya dicekik lagi. Terus gitu, tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena memang menarik dunia itu. Iya, dunia itu memang menjadi sesuatu yang sangat menarik. Apalagi kita hidup di dunia. Kalau di akhirat sudah enggak nanti. Gambaran yang lain, dunia itu seperti sayap sebelah. Sayap sebelah nyamuk hanya sebelah. Kalau dunia itu seperti dua sayap saja, dua sayap nyamuk kan iso terbang toh, tapi gambarannya hanya sebelah. Kalau saja dunia itu baik, pasti orang-orang kafir nggak akan diberi. Iya. Tapi karena dunia itu hanya seperti gadis yang ketika dinikahi malamnya mencekik leher, dunia itu hanya seperti apa tadi? Seperti sayap sebelah, sehingga orang iso nggo mabur. Kalau nggak mabur kan hanya sebelah nggak bisa, maka orang-orang kafir pun diberikan dunia. Kita juga diberikan dunia, tetapi mari dunia itu untuk menambah ilmu, dunia itu untuk menambah iman, dunia itu untuk menambah amal. Sehingga menawi onten edaran, sesuk tanggal 12 onten bazar, silakan keluarkan dunia kita untuk bazar. Nek perlu nggo modali seseorang yang perlu dibantu, wis tak modali. Mengko modali 100.000, engko nek bati 100.000, sing 10.000 nek ke masjid, sing 90.000 nggo jenengan. Nek rugi pun rasah nanggung. Misalnya seperti itu dunia kita akan menambah amal. Terakhir, karena wis meh kurang 5 menit kami berikan kisah lagi untuk memotivasi agar kita bersemangat, bersegera, berlomba-lomba untuk meraih ampunan dan surga. Kisah tak cepet ke. Suatu hari Umar sedang duduk di bawah pohon korma dekat Masjid Nabawi. Di sekelilingnya para sahabat sedang asik mendiskusikan sesuatu. Tiba-tiba datanglah 3 orang pemuda. 2 pemuda memegangi seorang pemuda lusuh yang diapit oleh mereka. Ketika sudah berhadapan dengan Umar, kedua pemuda yang ternyata kakak beradik itu berkata, "Tegakkanlah keadilan untuk kami, wahai Amirul Mukminin." Salah satu jabat predikat Umar bin Khattab itu Amirul Mukminin. Kisoslah pembunuh ayah kami sebagai had atas kejahatan pemuda ini. Terus pemuda yang diapit, 2 pemuda itu sudah membunuh ayah kedua pemuda kakak beradik itu. Umar bersegera bangkit dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah. Benarkah engkau membunuh ayah mereka, wahai anak muda?" Kenapa diawali bertakwalah kepada Allah? Karena orang yang bertakwa kepada Allah nggak akan dusta. Ya, orang ceritanya orang yang bertakwa itu dusta. Kalau seseorang dusta berarti nggak ada iman. Imannya lagi pisah, nggak ada takwa. Maka Umar bin Khattab bertakwalah kepada Allah. Benarkah engkau membunuh ayah mereka, wahai anak muda? Pemuda lusuh itu menunduk sesal dan berkata, "Benar wahai Amirul Mukminin." Karena bertakwa dan pemuda ini ternyata pemuda yang alim. Lah kok membunuh? Ya namanya manusia hilaf. Dengarkan dulu ceritanya, jangan dipenggal. "Ceritakanlah kepada kami kejadiannya," tugas Umar bin Khattab. Pemuda lusuh itu kemudian memulai ceritanya. "Aku datang dari pedalaman yang jauh. Kaumku mempercayakan aku untuk suatu urusan muamalah.
untuk ku selesaikan di kota ini. Sesampainya aku di kota ini, aku ikat untaku pada sebuah pohon kurma, lalu ku tinggalkan dia atau unta itu. Begitu kembali, aku sangat terkejut melihat seorang laki-laki tua sedang menyembelih untaku. Rupanya untaku terlepas dan merusak kebun yang menjadi milik laki-laki tua itu. Sungguh aku sangat marah. Segera aku cabut pedangku dan kubunuh lelaki tadi. Ternyata ia adalah ayah dari kedua pemuda ini. Terus dia membunuh gara-gara untane dibunuh. Wahai Amirul Mukminin, kau telah mendengar ceritanya. Kami bisa mendatangkan saksi. Untuk itu, sambung pemuda yang ayahnya terbunuh, tegakkanlah had Allah atasnya, timpal yang lain. Umar tertegun dan bimbang mendengar cerita si pemuda lusuh. Sesungguhnya yang kalian tuntut ini pemuda soleh lagi baik budinya. Dia membunuh ayah kalian karena khilaf, kemarahan sesaat, ujarnya. Jadi Umar bin Khattab itu mengharapkan kedua anak itu memaafkan. Iya, karena pemuda ini adalah alim, baik budinya, karena manusia ya khilaf sehingga membunuh. Kemudian apa kata pemuda itu? Maaf Amirul Mukminin. Kedua pemuda masih dengan mata merah menyala-nyala. Kami sangat menyayangi ayah kami dan kami tidak akan ridho jika jiwa belum dibalas dengan jiwa. Umar semakin bimbang, di hatinya telah tumbuh simpati kepada si pemuda lusuh yang dinilainya amanah, jujur dan bertanggung jawab. Tiba-tiba si pemuda lusuh berkata, wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah, laksanakanlah kisos atasku, aku ridho dengan ketentuan Allah, ujarnya dengan tegas. Jadi si pemuda siap dikisos, siap menukar jiwa ayah kedua anak itu dengan jiwanya. Kemudian mana bisa begitu? Oh maaf, namun izinkan aku menyelesaikan dulu urusan kaumku. Berilah aku tangguh 3 hari, aku akan kembali untuk dikisos. Siap dikisos, minta inah 3 hari. Tapi kedua pemuda itu menyanggah. Mana bisa begitu? Ujar kedua pemuda yang ayahnya terbunuh. Nah, tak punyakah kau kerabat atau kenalan untuk mengurus urusanmu? Tanya Umar. Jadi yang pemuda lusuh ditanya, apakah orang liyane ngono lho? Bagaimana? Sayangnya tidak ada Amirul Mukminin. Bagaimana pendapatmu jika aku mati membawa hutang pertanggungjawaban kaumku bersamaku? Pemuda lusuh balik bertanya kepada Umar. Baik, aku akan memberimu waktu 3 hari, tapi harus ada yang mau menjadi jaminan. Harus ada yang menjamin, menggantikan posisi pemuda itu. Kalau tidak balik nanti dibunuh. Aku tidak memiliki seorang kerabat pun di sini. Hanya Allah lah penjaminku, wahai orang-orang beriman. Jadi tidak punya yang akan dijaminkan. Mau dijaminkan kok nek mboten teko kan dipateni nggih. Nggih. Nah, tiba-tiba dari belakang kerumunan terdengar suara lantang. Jadikan aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin. Ternyata yang menyampaikan usulan itu adalah Salman Al-Farisi. Mau dijadikan jaminan, coba Bu. Kalau 3 hari nggak datang, yang dibunuh siapa? Salman. Mau nek kula mboten ajeng gelem kula. Antoe nyawa anake 5 urung ana sing dadi nganten arep priben urung ana sing nyambut gawe. Engko sing goleke gawean sapa? Niku pikirane Nardi, tapi Salman Al-Farisi mboten.
Salman hati Umar marah. Kau belum mengenal pemuda ini. Demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini. Itu Umar bin Khattab mawon nyemutke. Jangan main-main dengan urusan ini. Perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya, wahai Umar. Dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya padanya. Jawab Salman tenang. Akhirnya dengan berat hati Umar mengizinkan Salman menjadi si penjamin si pemuda mengurus urusannya. Hari pertama enggak datang, hari kedua enggak datang, hari ketiga enggak datang. Sudah hampir matahari tenggelam enggak datang. Mulai orang-orang yang berkumpul di situ dengan menunggu kedatangan pemuda lusuh tadi. Umar berjalan mondar-mandir menunjukkan kegelisahannya. Kedua pemuda yang menjadi penggugat kecewa karena keingkaran janji si pemuda lusuh. Akhirnya tiba waktunya pengkisosan. Salman dengan tenang dan penuh ketawakalan berjalan menuju tempat eksekusi. Salman sudah menuju tempat eksekusi. Hadirin mulai terisak karena menyaksikan orang hebat seperti Salman akan dikorbankan. Tiba-tiba dari kejauhan ada sesosok bayangan berdiri terseok-seok, jatuh bangkit, kembali jatuh, lalu bangkit kembali. Itu dia, teriak Umar. Dia datang menepati janjinya. Ternyata datang juga dengan tubuhnya bersimbah bulu, dengan nafas tersengal-sengal. Si pemuda itu ambruk di pangkuan Umar. Maafkan wahai Amirul Mukminin, ujarnya dengan susah payah. Tak kukira urusan kaumku menyita banyak waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti hingga ia sekarat di gurun dan mati. Terpaksa ku tinggalkan dan aku berlari dari sana. Demi Allah, ujar Umar menenanginya dan memberinya minum. Mengapa kau susah payah kembali, padahal kau bisa saja kabur dan menghilang? Tanya Umar. Kan kabur saged Bu, wong wis dijamin oleh Salman Al-Farisi. Nah niki yang ajeng kula tekankan, jawabannya pripun? Aku kembali agar jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi kesatria, tidak ada lagi yang mau menepati janjinya. Padahal menepati janji menjadi salah satu ciri calon penghuni surga Firdaus. Maka setelah pemuda lusuh tadi menjawab dengan senyum, Umar berkaca-kaca sambil menahan haru. Lalu ia bertanya, kau Salman, mengapa mau-maunya kau menjamin orang yang baru saja kau kenal? Menjamin untuk dibunuh ketika enggak datang. Apa jawab Salman? Agar jangan sampai dikatakan di kalangan kaum muslimin tidak ada lagi rasa saling percaya. Di kalangan kaum muslimin tidak ada yang menanggung derita saudaranya, beban saudaranya. Ini jawaban Salman Al-Farisi. Ojo nganti dicap, oh kaum muslimin wis ora peduli karo sedulure, ora gelem menanggung beban saudaranya. Luar biasa. Ini berat sebetulnya, beban berat tapi juga masih siap. Hadirin mulai banyak yang menahan tangis, haru dengan kejadian itu. Allahu Akbar. Tiba-tiba kedua pemuda penggugat tadi berteriak, Allahu Akbar. Saksikanlah wahai kaum muslimin bahwa kami telah memaafkan saudara kami itu. Kenapa? Melihat bagaimana sikap pemuda lusuh tadi, melihat bagaimana sikap Salman Al-Farisi, sehingga pemuda yang tadi menyala-nyala emosinya terpengaruh oleh lingkungan baik, sehingga saat itu menyampaikan Allahu Akbar. Saksikanlah wahai kaum muslimin bahwa kami telah memaafkan saudara kami itu. Sehingga semua orang tersentak kaget. Jamaah rahimakumullah,
mohon maaf lewat 10 menit. Simpulannya, ayo kita bangun kejujuran di antara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ayo kita bangun kepedulian kita kepada saudara-saudara kita. Yang ketiga, bangun amanah. Tanggung jawab. Pak Kodrat selaku ketua DKM, orang main-main. Podo kali kulo barusan bersamaan dengan Pak Kodrat. Pak Kodrat di Al-Muhibah, kulo di An-Nur. Mari saling bahu membahu, Pak, untuk menghidupkan jamaah ini. Dan yang terakhir, bangun lingkungan yang baik. Ampun berani-berani masuk di lingkungan yang tidak baik, karena berbahaya. Kalau lingkungan baik, ketularan baik. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf saya terus izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.